Lah Imam Ghazali ternyata waktu kumpul dengan ayahnya itu enggak lama. Ketika beliau dan saudaranya itu masih kecil, ayahnya ini meninggal dunia. Sebelum ayahnya ini meninggal, ayahnya ini datang ke rumah temannya yang dikenal orang baik, orang soleh. Kemudian beliau ngasih sejumlah harta. Saya ini bukan orang kaya, ini adalah harta yang saya miliki. Tolong saya titip kalau saya meninggal dunia nanti, kedua anak saya ini kamu didik, kamu nafkahkan harta ini untuk kepentingan mereka berdua agar mereka menjadi ulama. Saya sudah kehilangan kesempatan untuk menjadi ulama, semoga anak saya bisa menjadi seorang ulama. Akhirnya gak lama setelah itu meninggal benar ayahnya. Diambil Imam Ghazali dan saudaranya Ahmad dirawat di situ. Diajarin, dibiayai sampai akhirnya karena ini juga orang miskin, uangnya ayahnya habis. Akhirnya ini tadi yang dipesenin bilang sama Imam Ghazali sama saudaranya, "Nak, kamu tahu saya ini selama ini menafkahi kamu, total nih semua uang saya buat untuk nafkah kamu itu tinggalan dari ayahmu. Dan saya ini orang miskin, saya nggak punya duit, saya orang fakir. Saya usul karena kamu tuh masih punya kesempatan, kamu masih senang belajar, kamu masuk aja ke madrasah, mungkin sekarang kayak pondok pesantren, kamu tinggal di sana. Dan nanti di madrasah itu kan kamu dibiayai semuanya. Nah, pakaian kamu dibiayai, kemudian makan kamu dibiayai, tempat tinggal kamu tuh semuanya ada. Jadi kamu belajar di sana saja." Benar akhirnya Imam Ghazali ketika itu belajar di pondok tersebut, Imam Ghazali. Jadi taruh atas yang ini tidak enak nanti. Menimbulkan kecemburuan sosial akhirnya. Biasanya kalau ada sesuatu itu sudah dilihat sama orang banyak dan diincar sama orang banyak nanti kena ain biasanya. Semoga ini gelasnya gede sendiri nggak kena ain ini insyaallah ini. Jadi tidak mampu membiayai, akhirnya satu dititipkan di pondok pesantren. Akhirnya Imam Ghazali masuk ke pondok pesantren. Berarti pertama kali niatnya Imam Ghazali ke pondok pesantren mau cari ilmu atau cari nafkah hidup? Nafkah hidup kan? Sampai-sampai itu beliau abadikan dalam perkataan beliau, "Talabnal ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah." Aku ini awal mencari ilmu bukan karena Allah. Tapi ilmunya enggak mau kecuali harus saya cari karena Allah Subhanahu wa taala. Di akhirnya beliau ketika memang awalnya mencari ilmu bukan karena Allah, namun akhirnya ilmunya itu beliau dapat setelah beliau mencarinya karena Allah Subhanahu wa taala. Imam Ghazali. Kemudian saya itu Imam Ghazali belajar di madrasah tersebut. Belajar dan terkenal beliau itu jadi pemuda yang pintar. Ketika beliau sudah mulai pintar, beliau mondar-mandir ke daerah Jurjan. Nah, Jurjan itu ada ulama, namanya Abi Nasr Al-Ismaili. Itu suka nyambut, suka ngurusin para santri. Imam Ghazali mondar-mandir ke Jurjan. Dan ketika itu beliau nulis semua ilmu yang beliau dapat di satu kertas, kumpulan kertas begitu. Kasih nama ta'liqat, ada catatan-catatan begitu. Nah suatu ketika Imam Ghazali cerita sendiri, saya ketika pulang dari Jurjan mau ke daerah Tus, maka ketika itu tiba-tiba datang pencuri. Pencuri itu ngambil semua barang saya termasuk kertas saya ini. Diambil semua sama pencuri. Ketika itu Imam Ghazali lihat nih pencuri, diambil barang saya, diikuti sama Imam Ghazali, masih kecil. Ketika diikuti sampai ke markasnya para pencuri. Nekat nih Imam Ghazali. Sampai sana bilang, "Saya minta kepada kalian, barang saya semuanya kalian ambil enggak apa-apa, tapi kertas-kertasnya ini jangan kalian ambil. Ini kertas saya keliling kemana-mana, saya nyatet ilmu, saya taruh di situ semuanya. Barangnya kalian ambil enggak apa-apa, toh kertas ini juga enggak bermanfaat buat kalian. Kalian balikin kepada saya, nanti hartanya sekalian kamu ambil semuanya, enggak ada masalah."
Kata pimpinan pencurinya, berarti ilmu kamu semuanya di kertas ini ya? Iya, kalau gitu kamu gak punya ilmu. Kalau kertasnya dicuri ilmu kamu juga hilang. Disindir nih sama kepala pencuri ini. Imam Ghazali akhirnya mikir, bener juga ya. Setelah sama pencurinya dikembalikan itu tumpuan kertas itu, kata Imam Ghazali, ini nasihat buat saya tapi lewat lisannya pencuri. Saya harus belajar dan saya apalkan itu semuanya. Akhirnya Imam Ghazali setelah itu bukan menulis ilmu, menghafal ilmu. Hanya Masya Allah, Imam Ghazali itu dari mudanya aja ilmunya semuanya mau dihafalin. Semuanya mau dihafalkan. Itu kecerdasannya Imam Ghazali. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu kadang-kadang ngasih petunjuk kita nggak harus lewat hal-hal yang kita anggap sakral ya. Kadang-kadang lewat pencuri juga bisa ya.